Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, segenap jemaat Kerambe. Kembali kita berjumpa pada malam hari ini melalui program Sabda dan Doa. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, mari kita menghadap Tuhan sejenak. Kita mendengarkan pujian ini untuk memuji memuliakan Tuhan. Satu bagian firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada malam hari ini dari kitab Maliaki pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Sebelum saya baca untuk Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami kembali menaikkan puji dan syukur atas segala kemurahan dan kebaikan yang Tuhan sudah kenan bagi kami untuk kami alami sepanjang hari ini. Dan malam ini ya Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami datang menghadap hadirat Tuhan, dan saat ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami sekalian, sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan pengharapan di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan pencobaan Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarkannya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita jika firman ini akan menjadi pengharapan, kekuatan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Pujian ini mengaminkan firman Tuhan dan mengantar kita untuk
merefleksikan kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Oh, 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 oh. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita memasuki bulan terakhir di tahun 2021. Tinggal beberapa hari lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Dan malam ini satu perenungan dari firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini menjadi hal yang sangat pokok dalam kehidupan kita, yaitu menjadi milik kesayangannya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai makhluk yang bersahabat, manusia tidak hanya bersahabat dengan sesama manusia, tetapi juga dengan alam lingkungan dan juga dengan segala ternak-ternak peliharaan yang ada pada kita. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, binatang seganas apapun jika diperlakukan dan dijadikan sebagai hewan peliharaan di rumah, bahkan menjadi hewan peliharaan yang paling disayang. Namun, ibu bapak, saudara-saudara, tidak ada jaminan bahwa hewan itu akan selalu bersikap baik kepada tuannya. Sebab pada dasarnya naluri hewan berbeda dengan naluri hati nurani manusia. Menjadi milik kesayangan merupakan sesuatu yang sangat berharga. Sebab sang pemilik tentu akan memperlakukannya dengan baik. Melalui bacaan kita hari ini, malam ini, bangsa yang disebut sebagai milik kesayangannya, Allah menganggap bahwa menaati perintah Tuhan tidaklah berguna. Sebab bagi mereka orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, hidupnya juga lebih baik. Dalam kehidupan kenyataan kita biasa kimak kada kumua. Ona taibang na loma gereja, buda banget temei aagan na pogotang situro pak proya na pengmatua na melo-melo sia. Dibandingkan dengan kehidupan bangsa Israel yang hidup berdasarkan ketetapan Tuhan tetapi terpuruk, bahkan mengalami banyak sekali gumul dan pencobaan-pencobaan. Oleh sebab itu, ibu bapak, saudara-saudara, kadang-kadang jika kita melihat situasi seperti ini, kita undur daripada iman kita.
kita lari pada Tuhan. Kita tidak mau lagi beribadah karena kita menganggap ibadah itu sia-sia, apalagi mendengarkan sabda Tuhan. Tetapi dalam ayat yang ke-17 pada pembacaan kita melihat di situ bahwa ada saatnya akan ada perbedaan antara orang benar dan orang yang tidak mengenal Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai milik kesayangan Tuhan, kita dituntut untuk memiliki kehidupan yang setia dalam situasi apapun sampai Kristus datang untuk kedua kalinya. Hal itu memang berat, tetapi percayalah bahwa penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan akan selalu menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini, apalagi dalam mengakhiri tahun 2021. Selamat malam, firman Tuhan meneguhkan kita. Amin firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga, pada malam hari ini. Satu sukacita boleh kami alami, dan firman Tuhan kembali meneguhkan, mengingatkan kami untuk tetap setia kepada Tuhan, karena kami adalah milik kesayangan Tuhan. Dan biarlah anugerah yang Tuhan berikan itu kami tidak sia-siakan, tetapi kami pegang teguh dengan bersandar kepada Tuhan semata. Malam ini kami datang menaikkan puji dan syukur bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan sudah boleh tambahkan umur, secara khusus Bapak Yakin Tandirerung, Ibu Linda Tandilino, Saudara Stella Delvia Natalia. Berkati dan topangnya Tuhan, sehingga mereka boleh memaknai kehidupan ini, dan dalam menjalani 1 tahun kehidupan ke depan kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Juga Tuhan, kami berdoa untuk keluarga Ibu Elizabeth Tangke. Kami bersyukur atas kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Juga berdoa untuk Nenek Naya dalam pekerjaan setiap hari. Berdoa untuk Mama Arsil bersama dengan keluarga di Palopo. Berdoa untuk Dodi di Morowali. Berdoa untuk Mama Arsil dan Dodi yang berulang tahun hari ini. Berdoa untuk saudara dan keluarga di mana saja berada. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, topangan tuntunan Tuhan mereka boleh alami. Bahkan malam ini ya Tuhan, kami berdoa untuk semua jemaat-Mu. Dalam segala aktivitas, secara khusus ya Tuhan, dalam mempersiapkan diri menyambut hari-hari Natal, bahkan juga mungkin sudah ada yang memperingatinya di kantor, di keluarga, bahkan di kerukunan-kerukunan. Berkati dan topang, anugerahkan kesehatan kekuatan. Bahkan yang sementara menjalani pergumulan oleh karena sakit penyakit. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Benyamin Salu yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Elim. Tuhan akan menopang, Tuhan akan menuntun. Bahkan yang juga sementara dalam pemulihan di rumah mereka masing-masing. Kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa-Mu. Topangan tuntunan Tuhan mereka boleh alami. Bangsa dan negara kami senantiasa pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu, diberkati dan ditopang sehingga tetap menjadi alat berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami secara berbangsa dan bertanah air. Pelayanan-pelayanan kami ke depan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu secara khusus dalam perayaan-perayaan Natal. Kami akan beristirahat ya Tuhan, kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita, segenap jemaat Karambe, selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian, selamat beristirahat. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi